Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait topik hukum dan masyarakat. Topik kajian materi kuliah ini merupakan materi kuliah yang sebenarnya sudah lama diajarkan, yaitu terkait dengan sosiologi hukum. Tapi saat ini nomenklaturnya diganti menjadi hukum dan masyarakat. Sebelum kita membahas terkait dengan hubungan atau keterkaitan antara hukum dan masyarakat, ada baiknya kita memflashback kembali mengenai konsepsi-konsepsi mengenai apa itu hukum dan fungsi, tujuan, manfaat, dan juga konsepsi mengenai apa itu masyarakat sebelum kita membahas mengenai keterkaitan antara hukum dan masyarakat itu sendiri. Pertama, paradigma konsep terkait dengan hukum. Hukum itu merupakan kumpulan dari azas-azas kebenaran dan keadilan yang bersifat universal. Jadi dia juga diwujudkan dalam bentuk bisa diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan hukum nasional, keputusan-keputusan pengadilan, keputusan-keputusan hakim dalam proses hasil dari proses persidangan di pengadilan yang akan membentuk jurisprudensi. Dapat juga hukum juga dapat diartikan sebagai pola-pola perilaku masyarakat atau sosial yang dilembagakan dan diakui keberadaannya sebagai variabel sosial yang empirik. Dan juga hukum merupakan manifestasi makna, simbol-simbol perilaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antara masyarakat, antara individu dengan individu atau individu dengan masyarakat. Konsep ini ideal dan menjadi cikal bakal munculnya konsepsi mengenai hukum dan masyarakat dalam perkembangannya. Tentang pengertian dasar hukum, hukum itu mempunyai beberapa pengertian pokok, yaitu adalah adanya himpunan peraturan, berisi perintah dan larangan, mengandung pertimbangan kesusilaan, yang ditujukan untuk mengatur pola tingkah laku masyarakat, menjadi pedoman bagi penguasa dalam mengatur dan mengawasi warga negaranya, serta melindungi warga negaranya, dan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari sebuah negara. Beberapa pemikiran tentang tujuan hukum menurut beberapa para ahli. Pertama ada Van Apeldoorn mengatur bahwa hukum itu adalah mengatur pergaulan hidup secara damai dan adil. Aristoteles membagi dalam dua bentuk macam keadilan. Dia merupakan salah satu filsuf terkenal ya, yang sudah berhasil menawarkan berbagai pendapat yang terkait dengan hukum dan keadilan. Dia membagi dua macam keadilan distributif dan keadilan komutatif. Kemudian dari ahli selanjutnya yaitu Profesor Subekti, menurutnya tujuan hukum mengabdi pada tujuan negara yang ditujukan yang tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Menurut Bentham ia memberikan pemikiran terkait dengan konsepsi tujuan hukum, yaitu menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang. Jadi adalah memberikan jaminan kepada manusia untuk dapat memperoleh kebahagiaan. Kemudian terkait dengan klasifikasi tujuan hukum, ada etis, hukum semata-mata bertujuan untuk menemukan keadilan. Kemudian teori utilitas, tujuan hukum adalah the greatest good of the greatest number. Dan menurut teori campuran, tujuan pokok hukum adalah ketertiban, keadilan, dan kedamaian hidup. Jadi ini merupakan teori campuran dari beberapa teori, Mukhtar Maja, Sujono, Sunardi, dan Apeldoorn. Yaitu pokok-pokok tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, ketertiban, kedamaian hidup, mengabdi kepada tujuan negara untuk mendatangkan kemakmuran, kebahagiaan bagi seluruh rakyat. Ya, jadi tujuan hukum adalah untuk menjadi pedoman bagi negara untuk memastikan warga negaranya memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Fungsi hukum pertama sebagai alat pengatur dan untuk mencapai ketertiban, sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, alat penggerak pembangunan, alat kritik dan fungsi kritis untuk mengawasi proses jalannya pemerintahan, jalannya kehidupan bernegara, dan juga mengawasi aparatur penegak hukum.
untuk menyelesaikan pertikaian atau konflik. Terbentuknya hukum berada di sekitar abad 18-19 ya. Ada dua pandangan, yaitu legisme, hukum dibentuk oleh peraturan perundang-undang saja. Kebiasaan dapat berlaku sebagai hukum setelah ada pengakuan dari undang-undang. Jadi menetapkan undang-undang, peraturan tertulis adalah segala-galanya. Menurut Frey Rex Lehre, hukum terbentuk oleh peradilan. Jadi hukum itu dibentuk berdasarkan proses peradilan, jurisprudensi, undang-undang, kebiasaan, dan lain-lain. Hanya merupakan sarana pembantu bagi hakim untuk menemukan hukum pada kasus konkret. Jadi undang-undang, kebiasaan, dan lain-lain ini merupakan sebagai alat bantu bagi hakim dalam memutuskan sebuah kasus. Jadi titik berat pandangan teori ini adalah kegunaan kegunaan sosial daripada peraturan hukum itu sendiri. Nah, pengertian masyarakat pertama disampaikan oleh Bapak Kuncharaningrat. Menurutnya masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul atau dengan istilah ilmiah berinteraksi. Yang saling bergaul atau yang saling berinteraksi, satu kesatuan manusia dapat mempunyai persamaan melalui para warganya dan dapat saling berinteraksi. Sementara menurut sosiolog Selo Sumarjan yang mendefinisikan bahwa masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama untuk menghasilkan kebudayaan. Menurut antropolog Indonesia, Kuncharaningrat, dia menekankan mengenai masyarakat itu adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem. Berarti dia berinteraksi dalam suatu sistem tertentu yang bersifat kontinu, terikat, yang memiliki satu identitas yang sama. Ada menurut Emil Durkheim, nanti bisa dibaca lebih lanjut. Menurut Paul G. Hartono dan Chester, dari beberapa definisi yang diuraikan di atas tentang masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur masyarakat ini adanya beberapa orang yang diantaranya saling berinteraksi, mempunyai kesamaan kesatuan nilai, mempunyai kesatuan sistem dan kesamaan budaya, serta menempati satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama atau tertentu. Ruang lingkup hukum dan masyarakat, itu ada pendekatan instrumental, yang kedua pendekatan hukum alam dan kritik pendekatan positivistik, pendekatan paradigmatik. Manfaat kajian terkait dengan hukum dan masyarakat ini mempunyai beberapa kegunaan ya. Manfaat antara lain memberikan kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, memberikan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan sosial tertentu. Kemudian terakhir, memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi dan atas efektivitas hukum di dalam masyarakat. Oke, kita ke poin terakhir, yaitu di mana letak hubungan hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yaitu di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman dan norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpangan dalam kehidupan bermasyarakat. Hubungan hukum dan masyarakat, hukum akan dapat diberlakukan secara efektif jika hukum tersebut tumbuh dari tata nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum yang baik dan efektif berlaku merupakan hukum yang proses pembentukannya secara bottom-up, dari bawah ke atas, dan bukan hukum yang dibentuk dari atas ke bawah, dari top to down, jadi dari atas ke bawah, karena biasanya akan berpotensi menimbulkan kesewenang-wenangan, karena hukum itu tidak diciptakan atau dibentuk dari aspirasi masyarakat yang ada di level bawah, atau masyarakat yang berasal dari masyarakat yang memang mempunyai kebutuhan dalam perkembangan hidup, dalam kebutuhan dan sesuai dengan perkembangan zaman. Oke, saya kira itu saja dari
paparan singkat dari saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk lebih lanjut, kita akan berdiskusi pada sesi kelas nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.